itu bisa menghidupkan partai. Ya. Yang kedua atau dihidupi partai. Atau etama berarti lamun jadi, ketika tidak jadi otomatis ya seperti ini bahwa kita tidak tahu transparansi dari para penggunaan dana-dana partai itu. Lain-lain ke hayang mikiran mungkin dia itu terus ke direct mikir kayaknya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bandung kita dalam acara Ngabako, yaitu Ngadu Bako. Kali ini kita kedatangan tamu dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan kursi P3 yang raihannya suara pada Pileg 2024 ini adalah 0. Jadi bahasannya ada apa dengan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat di Pileg 2024. Baik, telah hadir di sini Bapak Haji Samsul Ma'arif. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi Sebagai wabarakatuh. majelis pakar di Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat ya. Betul. Ya, juga hadir sebelah kanan saya Bapak Haji Agus sebagai Ketua PAC Kecamatan Lembang. Ketua PAC Kecamatan Lembang. Juga hadir di sini pengurus harian Bapak Ade Sumarna ya. Siap. Pengurus harian P3 Kabupaten Bandung Barat. Juga hadir di sini Pak Haji Awan sebagai Ketua Forum daripada PAC se-Kabupaten Bandung Barat. Pak Haji Awan, selamat datang. Juga ada hadir paling ujung nih Pak Adam. Ya. Dari mana Pak Adam? Assalamualaikum dari Ketua PAC Parongpong. Ketua PAC Parongpong. Oke, terima kasih Pak Adam atas kehadirannya. Semua teman-teman dari Partai Persatuan Pembangunan. Ini sangat menarik sekali berhubung Pileg sudah selesai dilakukan. Proses masih pun nanti di akhir ada masih penghitungan di tanggal 20 ya kalau nggak salah ya. Di tanggal 20 Maret ini. Tapi sudah bisa terlihat bahwa raihan kursi P3 itu saya lihat tidak mendapatkan kursi. Nah, dalam hari ini saya ingin bertanya dulu kepada sebelah kanan saya nih, Ketua PAC Lembang, Pak Agus. Siap. Ini. Bagaimana menurut Pak Agus nih, kenapa sesuai dengan judul tadi itu, kenapa di Pileg 2024 itu yang asalnya 3 kursi di 2019 menjadi tidak ada kursi sama sekali, termasuk dapil Lembang nggak ada kursi ya? Betul. Nah, kenapa Pak Agus? Coba ingin tahu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan juga pemirsa di rumah mungkin yang sempat menyaksikan acara ini, terus tentu saja bahwa alhamdulillah pada hari ini saya hadir di sini itu sebagai bukti kecemasan kehariwan gitu, Ya. kehariwan sesuai dengan hasil perolehan pemilu di pemilu 2024 ini, di mana Partai Persatuan Pembangunan ya untuk saat ini kita ternyata kalau dikatakan hancur itu mungkin hancur ya, karena yang semula senantiasa ada kursi minimal waktu kemarin itu di pemilu 19 itu ada 3 kursi, sekarang sama sekali tidak ada kursi. Termasuk Lembang ada 1 kursi Termasuk ya? Lembang Tapi waktu Lembang itu ya. ada 1 kursi. Nah, memang banyak hal. Tersayang bahwa saya sadari tidak melulu istilahnya karena calegnya tidak kompeten atau calegnya terpayu, tidak Ya. seperti itu. Terus terang saja bahwa ini saya pikir ada kaitannya dengan pengelolaan partai itu sendiri. Yang saya sadari bahwa yang namanya partai itu adalah kendaraan politik, di mana yang namanya kendaraan yang akan mengantarkan kita seharusnya kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Ya istilahnya mungkin catnya dipoles, dalamnya kita perbaiki supaya nyaman dinaiki, supaya istilahnya memikat orang yang akan menaiki kita, yang akan bergabung dengan kita. Yang sementara yang saya sadari di Partai Persatuan Pembangunan yang kami cintai ini, saya pikir untuk saat-saat ini, ya katakanlah mungkin periode pengurusan yang sekarang ini, cek sunah nama asa diapilainkeun. Nah, kita sama sekali tidak mendapatkan arahan. Terus saja bahwa mungkin ada rekan-rekan yang sempat ya istilahnya dipanggil untuk dibina dan sebagainya, saya tidak tahu. Yang jelas bahwa saya sendiri selama ini dari pra pemilu sampai dengan pemilu itu sendiri, saya tidak pernah mendapatkan pengarahan apapun
apapun. Istilahnya Jadi menjelang pileg menjelang pileg itu 2024 kita tidak ada koordinasi apa-apa, Kang Iwok. Jadi Ya. kalau misalkan ibaratkan kita mau berperang, ya seharusnya yang namanya komandan gitu ya, mengarahkan bahwa nanti strategi kita seperti ini, bahwa Iya. kita memerlukan amunisi seperti ini, kemudian istilahnya APK dan dan lain-lain. sebagainya. Itu kan betul-betul istilahnya sifat-sifatnya memang hal-hal yang memang ya kurang terbuka, tapi itu harus dilaksanakan kan sebetulnya. Betul. Pendekatan dengan KPK, konsolidasi dengan partai-partai lain pun harus ada sebetulnya. Nah, sementara di kita ini, mohon maaf ini untuk pengurus yang terbentuk ya, saya tidak pernah merasakan bahwa saya ada bimbingan hal itu. Jadi ibaratnya lamun rek perang mah prak we lah pek bae rek kieu pek bae kumaha maneh. Nah, seperti itu. Itu mungkin salah satu hal yang memang kami rasakan ya, dan mungkin saya pikir itu adalah salah satu bagian kenapa P3 sampai saat ini seperti ini. Mungkin ya memang faktor-faktor eksternal juga, ya memang betul-betul pemilu saat ini kalau misalkan orang berkata kan paling carut, paling ya terlepas dari itu ya, yang jelas kita berpikir untuk partai kita sendiri terus terang saja, pertama kurang koordinasi, yang kedua juga yang namanya pemilu, yang namanya pileg itu tentu saja tidak terlepas dari amunisi, dari istilahnya finansial, minimal lah ke duit saksi mah gitu kan disiapkan. Jadi kalau misalkan mohon maaf ini kita bukan istilahnya membuka aib sendiri, bahwa kita sampai saat waktu menjelang pemilu itu dilaksanakan, bahkan kita hanya mendapatkan ya mungkin nominal yang sangat tidak memadai, nominal yang sangat memalukan lah kalau misalkan diungkapkan. Sementara kita harus bersaing dengan saksi-saksi yang dari partai lain, sehingga pada akhirnya kami itu ya termasuk di Rema itu sendiri, saya cuma menggunakan saksi mungkin tidak lebih dari 10 orang dari satu kecamatan. Satu kecamatan nggak lebih dari 10 orang, itu pun karena memang ya alhamdulillah waktu itu masih ada Pak Haji Ineng almarhum ya. Dia mensupport, ya mungkin jadi orang-orang itu 10 saksi itu dari berapa ratus TPS itu? Itu 609 TPS di Kecamatan Lema kita. Makanya kalaupun misalkan kita dapat suara saat itu, ya karena memang tidak ada pengawalan, ya istilahnya mungkin lelengitan gitu kan. Bahkan saya sempat melihat, apalagi yang namanya Sirekap itu bermasalah, saya sempat melihat bahwa Parompong itu hilang sampai 1000. Makanya saya telepon Kang Adam, ya kumaha Parompong lagi sampai 1000 suara. Teuing lah haus lah ya tambah, dan memang orang kan terbuka saksi, tapi alhamdulillah pada akhirnya memang itu mungkin hanya kesalahan di Sirekap saja, dan memang akhirnya ya suara itu kembali. Hanya saya berpikir bahwa setelah terjadinya hal-hal seperti ini, kita tetap harus meskipun dalam keadaan istilahnya lamun sedih, tema sedih kan, tapi kita harus bangkit. Bagaimana caranya supaya Partai Persatuan Pembangunan ini yang notabene adalah warisan dari para ulama, apalagi dengan kita punya tagline ya, kuntum khairu ummati ukhrijat linas, bahwa kita itu adalah manusia-manusia yang paling baik di saat ini yang dilahirkan. Makanya kita tetap mempertahankan jangan sampai P3 itu musnah gitu kan. Apalagi sekarang masih ada P3WG kayaan Cigakieu, apalagi kalau misalkan P3 itu sendiri tidak ada. Seperti apa misalkan kehidupan bernegara kita? Bukan, ya tahan dulu, bagus ya, nanti kita lanjut ya. Saya lanjut ke para ketua PAC dulu, nanti ketua forum, kemudian pengurus harian, kemudian majelis pakar ya nanti ya. Ini dari Parompong nih, Pak Adam, bagaimana kondisinya kemarin? Ini setelah pileg dan raihan kursinya tidak sesuai dengan harapan Pak Adam gitu. Saya lihat nih Pak Adam punya jago caleg kan di Parompong kan? Alhamdulillah. Ya, gimana Pak Adam nih? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Berbicara masalah pileg kemarin ya, kita cukup prihatin ya. Apalagi sebelumnya memang di Parompong itu tidak ada caleg. Tapi kemarin alhamdulillah kita mungkin berkontribusi, caleg itu sekarang ada 6 caleg ya. Adapun soal yang bergerak dan tidaknya ada berapa orang, ya hal-hal lain lah. Tapi pada intinya lagi itu sangat prihatin melihat kondisi kemarin, di mana kita sebagai struktural partai, sebagai kader ya, sebagai pengurus partai itu, kita bekerja tanpa satu arahan dari pimpinan partai. dan tentu dari pimpinan, apalagi bimbingan ya. Seperti tadi katakan oleh teman saya Pak Agus, itu memang benar adanya, di mana kami ini sebagai PAC yang harusnya menjadi ujung tombak, tapi faktanya menjadi ujung tombak. Ya. Dan tentu
Iwok dan rekan-rekan tahu di lapangan kita PAC ini kan garda terdepan ya, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentu kita menyampaikan apa yang menjadi program partai. Tuh, kita sampaikan ke masyarakat, tapi tidak ada realisasi. Nah, mungkin dengan raihan kemarin ini ya banyak variabelnya. Faktanya kemarin kita suara menurun, bahkan kehilangan kursi. Ya di lapangan memang sangat kompleks permasalahannya. Di sisi lain, seperti dikatakan Pak Agus tadi, memang kita berharap dari pimpinan kita ada instruksi. Ya bagaimana pasca pileg ada nggak koordinasi komunikasi dengan para PAC? sampai sekarang belum Ada sampai sekarang. Ya saya coba memahami. Iya. Mungkin masih Masih doang gitu. masih jangan terlalu sadis kalau mungkin masih sibuk dengan penghitungan suara. Ya. Nah, tapi sampai detik ini belum. Baik, tahan dulu Pak Adam ya. Kita kembali nih kepada ketua forum PAC nih. Ini PAC sebetulnya ada 11 PAC nih pada di belakang semua, di luar semua nih, diwakili oleh ketua forum ya Pak Haji nih. Ya. Bagaimana Pak Haji nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, gitulah. Tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari perwakilan Palembang juga ada Pak Adam sebagai PAC dan dari Lembang menyikapi masalah-masalah yang sudah dilaksanakan kemarin tentang pelaksanaan pileg gitu ya. Sebetulnya ya faktor internal eksternal juga memang sangat mempengaruhi. Ya. Ketika rekan-rekan yang ada di Kabupaten Bandung Barat tentang para PAC keluhannya sama, ya dari 16 kecamatan itu sama. Dalam artian jangankan pada saat H-3 atau misalkan seminggu atau sebulan, ya ketika akan pelaksanaan tanggal 14 Februari kemarin. Jadi semua ranting pun sudah tidak ada koordinasi dengan para ranting, dengan para pengurus Korpes dan sebagainya. Mereka pada kabur, ya. Sebagian artinya bahwa hal ini kembali lagi kepada kepengurusan, ya tentu di mana kepengurusan tersebut melalaikan ya tentang kinerja para, padahal Ranting sangat berharap ya jangan tertumpu kepada materi saja. Cing ayah bahasa, ayah cerita yang baik ya. Kita memang materi segala-galanya tapi bukan segala-galanya. Yang akhirnya ending akhir ketika H-2, H-3 itu betul-betul tidak tersentuh. Saya pun sebagai ketua forum merasa prihatin kan gitu ya. Dengan keadaan seperti itu, teman-teman dari semua 16 kecamatan itu seperti itu keluhannya sama ya. Jadi tadi ini hanya segala menambah saja tentang keluhan-keluhan para ranting, keluhan para PAC yang ada di kecamatannya masing-masing gitu ya. Jadi tidak diurus ya. Dengan keadaan seperti itu karena dilalaikan maka mereka akan tidak disentuh dan sebagainya yang akhirnya kita pun tidak bisa berbuat apa-apa kan gitu. Dan kami pun tidak menyalahkan mereka karena mereka pun tidak diurus kan. Yang kedua mungkin terlalu pede kan, gitu ya. Dengan keadaan pileg kemarin bahwa P3 yakin akan lebih unggul daripada partai yang lainnya yang tadinya di tahun 2019 ada 3 caleg dan ternyata 3 dewan. Yang 3 dewan ya akhirnya ya kita down dan memang seperti itu kenyataannya. Nah, Pak Haji Awan nih sebagai ketua forum PAC ini kan sebelumnya nih sebelum proses pileg itu dilaksanakan itu kan ada keresahan di beberapa PAC Ya. yang menyatakan bahwa saya dengar ada pernyataan sikap terhadap ketua DPC dan sekretaris DPC terkait dengan kepemimpinan beliau. Itu disampaikan ke aspirasi itu kepada pimpinan partai itu, kepada ketua dan sekretaris itu. Ya. Keresahan sebelum pileg terlaksana itu. Kalau nggak salah 3 bulan sebelum pelaksanaan di bulan Februari itu saya di bulan Desember lah 2023 tepatnya November akhir lah kan gitu. Saya pernah menyampaikan tentang keluhan-keluhan yang seperti itu bahkan tertulis. Ya. Yang notabene memang keresahan saya ketika bagaimana nanti di bulan Februari
saya sejauh mungkin sudah menanyakan masalah itu. Jikalau memang mereka dibiarkan begitu saja, maka tunggulah hasilnya nanti. Kan seperti itu. Saya sudah menyampaikan dengan rekan-rekan semuanya, tapi tanggapannya responnya kurang positif kan. Dalam artian kita tidak akan dulu membicarakan masalah itu, ya, tapi kita fokus dulu kepada perekrutan mengenai para bacalek, ya, dan para masyarakat yang siap dengan pendukung terhadap partai P3 yang pada waktu itu, yaitu kembali kepada terlalu pede itu kan, ya, kepedean kali. kepedean. Nah, yang ketiga ya masalahnya ya gitu ya, dalam perekrutan caleg itu katakanlah tidak bobot bibitnya kurang. Dalam artian mungkin itu salah satu faktor ya hilangnya kursi kan, ya. Bebet bobot bibitnya tentang caleg itu memang terasa gitu Pak. Artian bahwa ketika para caleg yang ada di lingkungan saya lah, contohnya di wilayah selatan itu, jangankan materi kewibawaannya pun kurang ya gitu. Kalau bukan memang seorang figur yang mantan dewan atau dewan ya seperti itu. Contohnya lah saya pribadi gitu. Terus bukan berarti kurang pede kan, karena tidak adanya faktor-faktor mungkin bimbingan tadi, kemudian tidak adanya misalkan materi yang menunjang kan gitu dan sebagainya, dan bermunculan hal-hal yang memang notabene para milenial kan gitu. Nah, dengan hal tersebut tapi ya memang suatu kalau dikatakan nasib atau takdir dan sebagainya kan kita bisa berubah karena hal itu. Tapi ya apa jadinya seperti halnya sudah seperti ini kan gitu. Kita mungkin berharap kedepannya P3 lebih baik dengan adanya perubahan. Kalau adanya pergerakan dan sebagainya, bukan arti kita benci seorang, tidak, atau merasa dendam kepada seorang, tidak Pak. Bagaimana perubahan ke depan P3 akan lebih baik lagi. Mungkin itu. Jadi Ketua Perum menginginkan adanya perubahan di pimpinan Ya, DPC secara ya? struktural semuanya Secara aja. struktural ya? Iya, semuanya aja, baik itu di link DPC, kemudian di Yang link pada menyelamatkan PAC, partai lah. ya, Menyelamatkan dan partai, sebagainya. ya. Karena gini Pak, awal mula kita merekrut semua para ranting pun lengkap Pak. Ya. Lengkap. Tapi karena diabaikan dan gitu. Saya bahkan ketua BPC kinerjanya saya luar biasa pada awalnya gitu kan. Dengan adanya rapat-rapat di tiap kecamatan, perekrutan musran kan dan sebagainya kan, dan itu sangat lengkap. Saya merasa merasa antusias kan, kemudian merasa optimis. Ternyata kesini nggak ada apa-apa kan ya pada waktu itu seperti itu. Yang itu mungkin ya sebagian yang disampaikan, berharap bahwa kita akan belajar dari kejadian ini ya. Pengalaman adalah merupakan guru yang sangat berharga kan seperti itu, dan mudah-mudahan kedepannya nanti di 5 tahun yang akan datang P3 lebih baik lagi ya. Terima kasih Pak Jan, tahan dulu, nanti kita lanjut lagi ya di berikutnya. Kembali ke ini, ke pengurusan hari ada Pak Ade nih sebagai pengurus harian DPC P3 Kabupaten Bandung Barat. Ini kan tugas pengurus harian itu kan sama, ini ada tupoksinya kan Pak Ade ya. Bagaimana bisa tidak ada koordinasi dengan para PHD, seperti apa ini di tubuh kepengurusan PH-nya sendiri, seperti apa ini ingin tahu nih? Baik, terima kasih. Begini Pak, dan sebelumnya ya saya juga sampaikan terima kasih atas undangan ini, dan ini juga akan saya hadir di sini merupakan salah satu sikap daripada keprihatinan, kekecewaan, dan kesedihan barangkali gitu. Nah, keprihatinan itu merasa prihatin karena waktu itu kepengurusan itu sudah membentuk mata rantai sampai ke tingkat-tingkat desa. Gitu kan? Setelah mengadakan bus anca, musram dan sebagainya. Tetapi sayangnya itu yang menjadi keprihatinan. Sayang mereka kok tidak diberdayakan. Karena sampai dengan saat ini gitu kan, belum ada koordinasi, apalagi pra pemilu, itu kan. Jadi kita ini adalah partai politik kan sudah memiliki strategi. Harusnya strategi itu disampaikan oleh para pengurus yang berkepatan dalam hal itu. Ada Bapilu, ada ketua DPC, ada sekretaris dan sebagainya. Itu yang harus itu kan. Ya. Sehingga ini memberikan
menjadikan satu kekecewaan bagi kami, bagi kita, bagi pengurus harian. Yang imbasnya akhirnya raihan pileknya seperti ini ya. Raihan suara P3 sekarang merupakan suatu perayaan yang terpuruk, Pak. Terpuruk ya. Selama ini di tahun ini terpuruk. Dengan hilangnya kursi kepemimpinan gitu kan. sekarang Dengan gitu kan. kepemimpinan sekarang seperti itu. Ini yang terpuruk. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Harus segera dibenahi. Bila perlu diperbaharui. Bagaimana agar P3 ke depan kita ini akan lebih baik lagi dan kembali menjadi partai yang sama masyarakat, gitu kan. P3 itu kan partai satu-satunya partai Islam di Indonesia, gitu kan. Itu yang harus yang jadikan kita kecewa dengan keputusan sekarang. Kenapa kok P3 ini tidak sampai menyentuh ke titik bawah? Jadi selama ini hanya kata-kata sebenarnya aplikasi tidak ada, sehingga inilah realisasinya nggak ada. Sehingga ya inilah hasilnya seperti ini. Ini yang menjadikan kesedihan. Dan mungkin di sini bisa dikatakan mungkin P3 sekarang tinggal nama di mana, di sekretariat DPRD, Pak. DPRD kan P3 tinggal nama, nggak ada orangnya di sini, gitu kan. Ini yang jadi prihatin, sedih kita. Jadi tidak ada aspirasi teman-teman P3 mau kemana? Mau kemana? Nggak ada yang mewakili. Nggak ada yang mewakili ya. Nggak ada yang mewakili. Sehingga inilah pada kesempatan ini juga luapan emosional saya barangkali seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ini bisa nyampe kepada pengurus-pengurus yang lebih berkompeten lebih di atasnya. Mudah-mudahan sampai ke pusat ini. Harus tahu pengurus pusat harus tahu gitu, kondisi realnya di Bandung Barat seperti ini. Sanggupnya di mana? Mungkin sementara itu, Pak. Terima kasih Pak Aris sebagai pengurus harian yang telah menyampaikan betapa kecewanya, mungkin ya lebih kecewa ya daripada raihan kursi di DPRD itu. Tahun ini kita pom bensin ya, kembali dari nol. Sekarang menarik nih. Ini kita telah hadir senior kita nih, Pak Haji Samsul Ma'arif, senior di Partai Persatuan Pembangunan ya. Pernah menjadi wakil ketua DPRD, pernah menjadi calon wakil bupati, kemudian di DPRD-nya berapa periode? 3 periode kalau nggak salah. Betul. Nah, ini masih bisa peduli kepada teman-teman P3 ini. Itu menjadi kebanggaan itu. Iya, kenapa? Karena beliau masih menjadi dewan pakar di kepengurusan P3 Kabupaten Bandung Barat ya, di Majelis Pakar ya. Betul. Nah, Pak Samsul nih, kita sudah mendengarkan. Iklan dulu nggak ini? Dulu nggak? Oh, nggak ada iklan ini. Nih, Pak Samsul, kita sudah mendengarkan bagaimana keluh kesah daripada para PAC dan kemudian ketua forum PAC-nya sendiri dan para pengurus harian. Nah, saya ingin tahu, mungkin Pak Samsul tadi sudah mencerna daripada pernyataan teman-teman dari para PAC sendiri dan pengurus harian, pendapat Pak Samsul ini. Pertama, kenapa P3 2024 ini tidak bisa meraih kursi dan tidak bisa mempertahankan kursi? Apa ada yang salah? Salahnya di mana? Apa dengan kepemimpinan kepengurusan harian Partai Persatuan Pembangunan, atau emang di tingkat bawahnya itu tidak berjalan? Ini saya ingin tahu. Ya, silakan Pak Samsul. Terima kasih Pak Iwo. Jadi kalau merangkai dan merangkum apa yang sudah disampaikan oleh PAC, forum PAC dan DPC, itu kuncinya satu. Kunci dari kegagalan ini itu adalah top leader atau pemimpin atau ketua partai. Kenapa? Menjadi ketua partai itu memang tidak gampang dan sangat berat. Nah, dalam perhelatan pilkada, ketua partai harus punya keyakinan untuk bisa menjaring, untuk bisa membawa kader terbaik untuk maju dan pastikan untuk bisa jadi. Dan lebih dari itu, ketika proses pemilu, karena puncak dari sebuah kegiatan partai politik adalah pemilu, ukurannya di situ. Nah, ketika merekrut caleg, ini ketua partai harus benar-benar pintar, benar-benar jeli, benar-benar teliti, dan tahu caleg ini marketable apa tidak.
Kalau caleg ini marketable, kemudian ketua partai harus berani mengambil resiko, mau tidak mau dipasang di nomor urut jadi. Jangan sampai caleg yang tidak marketable, tidak dikenal, sulit dipasarkan, ditaruh di nomor urut bagus. Itu problem. Kemudian sebaliknya, caleg yang kemudian tidak marketable, tidak jelas asal-usulnya, atau track recordnya juga pernah nyalek tapi hasilnya segitu-segitu aja, di bawah 500 bahkan, kok kemudian ditaruh di nomor urut yang bagus, ini akan jadi problem. Nah, ini ketika merekrut caleg, ketua partai harus punya insting. Ini orang tidak leader. Nah, ya saya lihat di proses pencalegan kemarin itu tidak terjadi. Dan hanya beberapa saja beberapa dapil yang dianggap potensial kemudian memasang nomor urut bagus calon tertentu. Tetapi secara umum saya melihat tidak. Secara umum saya melihat incumbent yang anggota dewan itu ditaruhnya di nomor urut 3, 4 ya. Nah, salah satu bukti itu kalau mau dikaji lebih jauh, mau dikatakan lebih vulgar, yang namanya incumbent itu dia sudah jelas marketnya. Dia orang yang sudah berjuang dan dia punya basis. Maka sebaiknya dia ditaruh di nomor urut 1. Nah, ini dari sisi seorang leader menempatkan caleg. Kemudian dari sisi kepengurusan dalam mengelola partai sehari-hari yang tadi disampaikan oleh Pak Ade misalnya dan Pak Agus. Top leader itu harus menjadi contoh, harus menjadi suri teladan. Jadi dia harus mampu membuat kebijakan. Kebijakan itu memang tidak mengenakan, tapi kebijakan itu akan bermanfaat untuk partai. Top leader atau pemimpin, ketua dan sekretaris kalau di partai itu harus menjadi orang yang bisa dicontoh oleh orang lain. Ketika dia membentuk, ketika dia merancang sebuah program, maka dia pastikan dulu bahwa program itu bisa dilaksanakan. Ketika dia membentuk PAC, pastikan bahwa PAC itu bisa bekerja. Bagaimana PAC bisa bekerja? PAC harus diberi stimulan, PAC harus sering dikunjungi, PAC harus sering dirangkul, diajak bicara. Kemudian ketika membentuk ranting, itu yang paling bawah itu ranting, yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Maka ketua DPC, sekretaris DPC harus rajin turun ke bawah, harus mengajak bicara para ranting. Yang saya dengar tadi sudah dibentuk tapi kemudian ditinggal. Nah, ini problem serius. Maka kalau ini sudah terjadi dan sering terjadi ketika itu antara tahun 2021 sampai 2023, maka pasti P3 sulit untuk menghadapi pileg. Nah, Pak Samsul, kendalanya di mana? Ini kan Pak Samsul pernah memimpin partai itu 3 periode, jadi ketua DPC. Ketika sudah dibentuk, kepengurusan sampai tingkat ranting itu, kemudian ditinggal, tidak diurus. Apa tidak ada anggaran untuk mengurus pengurus di bawah itu? Kalau ada anggaran, ada dari Kesbang ada, dari iuran fraksi ada. Itu bisa dimanfaatkan. Berarti bukan kendala dong kalau gitu? Ya seharusnya bukan kendala, tapi ketika tidak dilakukan juga itu yang saya katakan tadi. Ketua, sekretaris atau top leader dari partai itu tidak bisa menjadi contoh. Dia tidak bisa menjadi bapak bagi warganya, bapak menjadi kader-kadernya, kader P3 terutama. Ya minimal ini, kalau ketuanya rajin turun ke bawah, sekretarisnya ngolah kantor administrasi, insya Allah kejadiannya tidak seperti ini. Kenapa? Karena mereka merasa diwongke. Para PAC merasa dirangkul, merasa dihargai, merasa diorangkan, merasa dibantu, disupport dan sebagainya. Apalagi kalau ketua itu mau turun sampai ke ranting-ranting. Sampai ke ranting-ranting. Dan harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Kalau tidak turun atau kumpulkan oleh para PAC, dia datang itu kalau mau efisien, kalau nggak sanggup, kalau mau turun setiap ranting kan berarti 100. Kalau satu hari 2 ranting itu kan 165 desa ya. Itu ya sekitar 90 hari, 3 bulan.
itu ada anggaran kok. Ya. Kita bisa memanfaatkan. Kan waktu dulu kan kita juga begitu, Pak Iwo. Betul, ya. Ada anggaran. Pak Iwo nggak turun dengan saya ke bawah. Pak Iwo urus administrasi. Saya yang turun. Seketemunya aja terus lakukan itu. Nah, kalau itu dilakukan secara simultan, rutin, itu yang di bawah itu bergairah. Dan kita waktu itu kan bisa dari tahun 2007, 2009, 2007, 2009 itu 5 kursi dari Kabupaten Bandung. Sejak saya dari pengurus Kabupaten Bandung. Kemudian pemilu 2009 5 kursi bertahan. Bahkan Pak Iwok juga masuk. Pemilu 2014 Masih bertahan. kita masih bertahan 5 kursi. Ya. Kemudian pemilu 19 baru ketika itu ada tsunami nasional. Ada problem di pusat, ketum bermasalah dengan KPK dan itu berpengaruh pada semua daerah. Nah, sekarang di Bandung Barat sesungguhnya sedang tidak ada problem hukum di tingkat pusat. Tidak ada beban apa-apa di kita. Tapi kok malah yang 3 itu hilang. Nah, ini problemnya di situ, Pak Ewo. Jadi pertama keteladanan, yang kedua konsolidasi yang kurang. Jadi tidak ada konsolidasi saya lihat selama ini. Jadi titik permasalahan kenapa raihan kursi tidak ada, salah satunya itu ya? Iya, keteladanan pemimpin dan juga konsolidasi partai Bawah. tidak jalan. Padahal kalau dari segi anggaran ada kan? Ada Dari anggaran itu. Kesbang, dari iuran Kesbang fraksi itu ya. tahu sendiri berapa itu. Nah kemudian masalah saksi juga kemarin saya dengar bermasalah. Dengan nominal saksi itu bermasalah. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke fase pileg atau pemilunya ya. Ini juga fase yang sangat penting. Artinya perangkat semua itu harus dikerahkan di situ. Apa yang kita miliki harus dikeluarkan. Nah, sayang sekali salah satu kunci dari kemenangan di pertarungan di pileg itu adalah saksi, dan saksi itu ternyata tidak optimal. Mengapa saksi tidak optimal dan tidak maksimal? Karena ada faktor distribusi keuangan yang tidak sesuai, yang tidak merata atau yang tidak adil. Ya betul, karena kalau misalnya di tiap TPS itu ada saksi, Ya. minimal saksi itu nyoblos partai Persatuan Pembangunan, Iya dong. belum punya saudara, belum punya teman gitu Iya. kan. Minimal tidak kosong gitu di TPS itu. Betul. Raihan suara itu tidak anjlok gitu. Kalau Dan- saksinya tidak ada, siapa yang mau mencoblos gitu Iya, kan? saksi itu orang yang berperan bukan hanya secara etimologi dia adalah menyaksikan, Betul. tapi orang yang berperan secara politik dia akan mengajak orang lain di TPS itu untuk memilih P3. Kemudian secara administratif dia orang yang berhak untuk mengawasi proses penghitungan. Kemudian secara politis dia orang yang nanti berhak mendapatkan C1 hasil Ya. untuk dibawa. Nah, ini yang kita luput. Kadang-kadang dianggapnya saksi itu hanya berperan untuk melihat proses penghitungan. Ya. Kemudian setelah itu dianggap tidak terlalu penting, kita bisa dari luar saja, apalagi sekarang ada HP, bisa cukup foto. Bukan itu. Tetapi lembaran C1 ini yang harus dibawa oleh saksi, dan ini akan diberikan ke partai. Itu yang saya lihat kemarin, teman-teman di DPC kebingungan ketika proses penghitungan, apalagi carut marut, dia nggak punya data. Tapi kalau ada saksi, otomatis ada C1. Betul. Nah, itu bisa dikumpulkan di kantor DPC. Ya kayak dulu. Kayak dulu kan? Sehingga proses penghitungan berjalan, kita juga bisa menghitung dari kantor atau dari rumah caleg dan sebagainya. Itu kalau ada C1. Nah, sekarang bagaimana kita akan bisa menghitung kalau tidak ada C1? Bagaimana kita akan punya Bisa C1? merekapnya gimana ya? Iya, sama mereka kan bagaimana? Gimana? Nggak ada saksi. Iya. Nah, kalau saya sebagai relawan misalnya dalam konteks kemarin, kita ada berapa ratus C1. Ya. Beberapa partai pada datang. Tuh. Ingin lihat hasilnya. Ketika di PPK ada penghitungan, ada selisih dan sebagainya, kita udah punya data C1 hasilnya. Nah, ini penting karena di uang itu tidak jelas peruntukannya oleh DPC tadi, tidak dibagikan secara merata atau tidak sesuai dengan harapan para caleg.
sehingga DPC tidak punya saksi, tidak punya saksi ya. Kemudian konsekuensinya tidak punya C1. Apa akibatnya? Fatal. Atau kalaupun tidak fatal, Ya, Pak Iwo, saya dengar nominalnya cuma 50.000 Partai Persatuan Pembangunan. Ya, ngeri lah. Saksi, ngeri lah. Itu kan sampai subuh itu, Ya. sampai DPRD itu. Sampai pagi Pak, Sampai pagi, jam, kan? jam 7 pagi baru selesai. nah kalau Partai yang lain saya dengar udah 250, 300, ini 50.000. kami misalnya ada salah satu caleg di kami, Ya, kita saksi ada 120. ya. 120 itu kalau kali 200 ribuan saja berarti sekitar 24 juta atau 28 juta. Nah, tetapi kita dapat subsidi dari partai hanya 50.000 untuk kali 75 TPS. Nah, selebihnya karena kami sudah membentuk salah satu caleg di kami sudah punya 120 saksi, masa hanya dikasih hanya diambil 75, yang lain dibubarkan, ngamuk dong. Iya. Nah, yang 75 pun masa dikasih 50? Ya. Maka konsekuensinya kami keluarkan semua. Kami isi Bisa main semua. 200 ya. Ya, kita kasih 200. Nah, jadi sehingga kita punya C1. Maka penghitungan belum selesai di HPPK, kita udah tahu hasilnya. Hasilnya ya. Sehingga tidak ada istilah ketua Bapilu kok bilang kita masih nunggu, kayaknya dapat kok kursi. Tanpa data ya. Itu apa, miskin data itu. Miskin data ya. Miskin data masih Kalau nunggu. sudah tahu data dari C1 mah nggak usah Oh, sama ngomong begitu, kita udah tahu bahwa kita nggak ada. Ngapung bunga mana yang bener sama Pak Presiden namanya. Mungkin tembok. Mas Abdul, tahan dulu, ini menarik ya. Saya ingin ke para PAC nih, ada PAC Lembang sama Parompong. Ini terkait saksi ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Samsu. Kalau saya lihat di partai-partai lain itu ada pelatihan saksi ya. Ini Pak Ade sebagai pengurus harian. Kalau di DPC P3 sendiri ada nggak? Justru itu Pak, yang saya Pelatihan saksi. tunggu-tunggu Ya. dari jauh-jauh hari itu untuk pemanggilan saksi, gitu kan. Dan kebetulan saya juga merupakan salah satu pengurus, ya Pak ya, pengurus DPH, pengurus harian di DPC. Tadinya juga ingin saya memberikan kontribusi terhadap rekan-rekan gitu kan, seandainya ada pelatihan. Bagaimana sih langkah-langkah saksi itu? Ya. Dan saksi itu apa yang disampaikan oleh Pak Haji Samsu tadi, bukan hanya menyaksikan demikian saja Pak, Ya. tetapi itu juga menjadikan saksi kunci juga. Ya. Mereka tuh paling tidak membawa tetangganya, membawa saudaranya, itu kan makan menambah suara. Tetapi ironinya justru apa, mayoritas di dapil 1 aja di sini itu hampir sekian itu tidak ada saksi. Ya, berarti Tidak tidak ada. ada pelatihan saksi di DPC itu tidak ada. Tidak ada sama Apalagi sekali. perekrutan Praktis saksi. ada. Kalau dulu kita kan Perekrutan. dulu kita kan masing-masing PAC itu merekrut saksi. Ya. Kemudian dikumpulkan di DPC hasil rekrutan itu. Betul. Kita bina nih saksi ini Ya. bahwa saksinya harus begini nanti harus datang jam segini. Apa yang harus di ini nanti kan itu seperti yang itu. betul kan demikian. Ya. Sebetulnya mah rencana nama ada. Rencana. Dari beberapa tahun sebelumnya teh, termasuk Parompong kan 1% saksi itu ya, Ya. ini ada. Hanya ya itu hanya rencana. Kalau aja. rekrutmen ada, Ya, ada. tapi tidak ada kejelasan. Ya. Saya tahu itu. Ya. Silakan aja langsung ngobrol. Jadi gini, bukan tidak ada ya, tadi mohon maaf sedikit terlambat, tapi ada pembentukan saksi kecamatan namanya Badan Saksi Kecamatan BSK gitu. Ya. Ketika yang disampaikan kepada para ketua PAC, ketua PAC silakan mengusung ya BSK Badan Saksi Kecamatan. Ya. Ya, sudah diusung ya, Hmm. dengan syarat tidak boleh boleh dengan syarat itu apa? Struktural. Baik itu dari struktural atau dari ranting, tapi kalau yang tidak diperbolehkan adalah dari caleg kan gitu. Ya. Itu sudah ada informasi. Ya, kami usung dan kami sampaikan datanya ke sana sebanyak 3 ya kalau nggak salah. Iya, walaupun jadi Ya, ya. Tapi tidak ada tindak lanjut. Oh, Kesananya tidak ada kelanjutannya. Jadi tidak ada. hanya sekedar bahwa pada waktu itu ya sudah disampaikan ke sana, sudah dilaporkan bahwa ada badan saksi per kecamatan, tapi istilahnya tidak diurus kan gitu. Dalam artian bahwa badan saksi tersebut tidak ada pelatihan.
hanya ditugaskan silakan mereksa saksi dari setiap TPS yang ada di DPP, berkoordinasi dengan para bacalek. Nah pada waktu itu, nah ya ini akhirnya seadanya aja dengan kesibukan caleg dan kemudian kesibukan para badan saksi gitu ya, yang notabene keterbatasan ya pada waktu itu. Bentar, saya ingin tanya nih ke PAC, ketua forum dan mungkin juga DPC yang lewat nih. Perwakilan. Ini di luar banyak kan PAC semua. Untuk di luar tuh. Nah, yang diketahui ada bantuan dari pusat atau dari DPP, berapa sih uang saksi untuk DPC? DPC Itu salah satu masalahnya ketidaktransparan itu, Pak Haji. Jadi kita itu tidak tahu berapa. Yang jelas dari DPC informasi bahwa untuk saksi hanya dibantu 50.000 saja. Kata DPC. Data DPC itu kita tidak ada istilahnya informasi resmi melalui ya istilahnya surat dan sebagainya, nggak ada. Jadi nggak ada yang tahu. Nggak Nggak ada. ada. Saya nggak mau spekulasi dalam hal ini Pak, karena misalnya ada sekian-sekian enggak. Karena saya terus terang untuk bantuan dari DPP itu berapa, DPP berapa, gitu kan untuk saksi itu sama sekali Jadi tidak ada transparansi seperti nggak itu. ada, nggak ada. Yang kita tahu Pak Ewok itu 270 270 juta juta bantuan dari bantuan dari DPP. Itu disampaikan oleh Sekjen kalau nggak salah, Sekjen DPP dalam pertemuan para ketua dan sekretaris DPC seperti Kabupaten Barat. untuk Bandung Barat, Kabupaten Bandung sama. Artinya DPP itu membantu sebesar 50% TPS kalau nggak salah. DPP. Iya, DPW nggak tahu DPP membantu berapa. Nah itu yang saya tahu nilainya itu. Sekarang kan kalau TPS, jumlah TPS di Bandung Barat kan 5.088 ya. betul. Nah, kalau satu TPS 100.000 itu kan 500 sekian juta. Kalau satu TPS 100.000. Nah, asumsinya mereka membantu, DPP membantu itu hanya setengahnya saja, 50%-nya. 50% saja. Yaitu kalau kali 200 kan 1 miliar sekian. Ya. Kalau kali 200. Nah, bantuan dari DPP itu hanya mampu untuk 50% TPS kalau tidak salah. 50% TPS dari 5.088 berarti kan 270 70. sekian. Dan itu tidak pernah disampaikan ke para Nah. PAC, tidak pernah ya. Kali 200 gitu. Sehingga nilainya berapa tadi? 270 jutaan. Nah, 270 juta. Kalau ini betul, kalau betul ya, karena saya nggak ngeliat uangnya. Karena saya nggak ngeliat uangnya ini. Kalau itu betul sejumlah itu, mestinya itu dibagikan ke 2.500 TPS-an lah. Ya. Kalau kali 200. Sehingga mestinya DPC punya C1 sebanyak 2.500. Logikanya seperti Logikanya seperti itu hitungannya. Jadi tidak semua TPS kita punya. Tapi kalau punya 50% aja. Ya. Artinya kalau uang saksi betul-betul dibagikan dari 200 ribuan misalnya. Kan untuk setengah dari Nyatanya pengurus harian banyak yang WA saya minta itu D1, minta C1. C1. Itu kan Kemarin banyak. itu. Artinya kan tanda tanya kemana uang saksi. Itu kan Dan salah yang satu. menjadi kewalahan itu ini Pak, yang menjadi kewalahan adalah bacalek. Ah. Ketika itu kan di sana nominalnya antar 75 dan 50.000 ya, yang disampaikan kepada para satu TPS terhadap bacalek kan gitu. Yang akhirnya caleg sendiri kan tidak mau kalah intinya dengan partai-partai lain. Masa dari contoh dari PDI Perjuangan 200, kenapa P3 sekian kan? Ya. Pada akhirnya menambahkan Nambahin. menambahin, Caleg nombokkan sendiri, lah ya. istilahnya, Ya. 125.000 kan, ada yang 150 kan gitu. Iya. Tapi itu bukan nombokkan, konsekuensi caleg memang harus begitu. Oh iya betul. Harus harus keluar uang untuk bantu saksi. Ya. Nah, tadi aja kalau betul uang tadi dari DPP sebanyak itu, kemudian tinggal dibagi jumlah caleg ada berapa? Iya. Distribusikan Dulu aja. gitu. Dulu Itu kan? seperti itu. Iya. Saya ambil contoh misalnya, dulu tadi kata Pak Iwak dulu begitu. Kemarin Bu Rizky Bapilo, Bu Rizky adalah caleg juga. Bu Rizky hanya dikasih uang untuk saksi 1.500 atau 100.500.
1.500.000. Ya, 1.500. Nah, sedangkan dia membandingkan dulu coba 10 juta. kita kasih 10 juta. Dulu caleg dikasih 10 juta untuk saksi, caleg-caleg itu dikasih bantuan. Makanya dulu itu saksinya itu tiap TPS banyak, Lumayan. hampir 75% ada dari sebuah TPS. Nah, dari carut marut ini Pak Iwo, Ya. itu saya sebagai majelis pakar ya akan mengembalikan atau memohon bantuan pemikiran bagaimana solusi terbaik kepada para PAC, PH, DPC. Ya kalau misalnya Dewan Pakar juga atau Majelis Pakar juga harus diberhentikan, ya saya siap. Ya. Ini bagian dari konsekuensi organisasi gitu. Kalau misalnya kami atau Majelis Pertimbangan, Majelis Syariah, Majelis Pakar juga dianggap lalai atau Tapi ada komunikasi pimpinan ketua sekretaris pimpinan partai itu ke majelis-majelis ada nggak? pimpinan partai, DPC Ya, maksudnya. pimpinan partai, DPC. Alhamdulillah Ya. sejak menjadi ketua dan sekretaris Ya. tidak pernah silaturahmi. Tidak pernah. Ya, Kalau ada rapat diundang atau Ya. nggak pernah ada undangan. Jadi hanya tulisan aja sebagai majelis. katanya pakar. majelis Pakar. pakar. Tapi ya saya terima aja. Dan saya lirik di SK ada juga. Ada. Baik, ini kepada ketua forum nih menarik nih. Sebelum ini kan ada keresahan juga ya, sebelumnya gitu kan. Kemudian saya dengar ketua forum PAC itu menghadap kepada ketua DPC. Dan saya mendengar bahwa jawaban ketua DPC meslah tekudu kikian cenanya. Dan saya menjadi dewan mas saya mengundurkan diri, itu betul nggak? Iraha eta iraha. Betul nggak? Ya, makanya saya konfirmasi nih kepada Haji. Saya dengar seperti itu tuh. Ya pada waktu itu kan bukan hanya saya sendiri ya Yang yang mendengar datang itu. ke situ. Saya berusaha semaksimal mungkin dengan ingin memperbaiki 3 bulan sebelum pemilu kan, dengan curahan-curahan para semua ketua PAC yang ada di kecamatan masing-masing, dengan lengkapnya mungkin saya tulis semuanya di sini Ya. dan disampaikan. Kan ketua forum menyampaikan nih keresahan Ya. teman-teman. Ini Ya. teman-teman seperti ini, tolong minta jawabannya. Ya. Gitu. Terus jawabannya seperti apa tuh? Ya ketika itu saya berangkat soal mewakili dari semuanya kan gitu. Ya. Kebetulan saya juga tidak sendiri, didamping oleh ketua forum Ketua PAC. Ketua PAC yang ada di Parongpong, yang ada di Ngamprah ya, Ngamprah, ya. Pak Ahyat, kemudian yang ada di Padalarang Pak Arim. kan Ya. ketika itu. Dan saya menghadap ke rumahnya. Memang pembicaraannya seperti itu ketika cuman tidak tertulis kan Ya. gitu. Kita jangan terlalu fokus kepada hal ini kan gitu, jangan simpan dulu lah ini masalah ini, kita fokus aja dulu Kata kepada ketua. ya, Ya. kita fokus dulu aja kepada Pemilu. pemilihan kan gitu ya, perekrutan saksi, perekrutan dan sebagainya kan gitu. Nah, saya pun merasa pusing kan katanya karena saya juga mencalonkan di dapil 4 ketika itu ya, dengan langkah-langkah saya sendiri kan gitu. Ya, emang benar kan gitu. Ketika saya nanti doakan saja saya kata ketua DPC itu supaya saya menjadi terpilih sebagai dewan kan gitu. Betapa hebatnya seandainya kan, pada itu angan-angan ya, seandainya saya terpilih sebagai ketua dewan ya, mungkin uang partai, uang dewan, uang aspirasi dan sebagainya tambah ada dan tambah sejahtera lah para pengurus. Kalau jadi. Kalau tidak jadi. Ya, kalau tidak jadi pada waktu itu cuma tidak tertulis dengan kalau saya tidak jadi insya Allah jangankan dipinta ya dengan pernyataan seperti itu, karena pada waktu itu jika memang tidak bisa untuk menyelesaikan masalah ini per tanggal 1 Desember kalau nggak salah ya mungkin dibaca kan lebih baik mundur kan. Oh ternyata Artinya gagal. gagal ya. Artinya kalau dia gagal menjadi pimpinan partai, Ya. dia mau mengundurkan diri. Pada waktu itu dia bicara seperti itu. Saya tidak sendiri nih, maaf nih ya. Ada saksinya. Ada saksinya. Kalau boleh ditanya nanti saksinya, ya mungkin bisa. Memang harus seperti itu Ya. pimpinan partai yang Loyalitas. apa namanya? Yang Yang Gentle. gentleman Ya. seperti itu. Ketika gagal, tidak usah disuruh mundur. Konsekuensinya Pasti gitu. dia mengundurkan diri. Itu kalau dia bersikap seperti itu luar biasa sekali. Ya. Karena beliau itu berarti saya tidak mampu menjadi pimpinan partai.
gentleman, harus Cuma mengundurkan pada diri. waktu itu dengan secara lisan saja kan tidak. Jadi kalau misalkan mendengarkan sikap seperti itu, saya berpikir ya bahwa yang kita cari itu memang orang-orang yang mau menghidupi partai, Ya. bukan orang yang mau numpang hidup, apalagi terutama yang mau hidup di partai. Ya. Nah, Jadi kalau jadi misalkan pimpinan partai itu ya bagus ya. Yang pertama itu bisa menghidupkan partai, Iya. yang kedua atau dihidupi partai. Ini yang mana gitu kan? Iya. Kategorinya masuk kemana gitu kan? Jadi kalau misalkan seperti itu tadi kan, kalau misalkan saya jadi dewan, Ya. ya udah masalah uang aspirasi dan sebagainya. Atau etama berarti lamun jadi, ketika tidak jadi otomatis ya seperti ini bahwa kita tidak tahu transparansi daripada penggunaan dana-dana partai itu apakah uang praksi atau uang cash bank dan sebagainya. Kita sama sekali tidak tahu, tidak ada apalagi yang namanya laporan. Itu kan tidak tahu sama sekali gitu kan. Ya, jadi terus terang berangkat dari keresahan-keresahan seperti itu bahwa kami awalnya memang secara diam-diam kita berkumpul gitu kan ini kemarin selanjutnya ya. Ya. Dan kamu teku orang di pikiran, batu mah mau naik pikiran gitu kan, Ya. apalagi misalkan orang-orang yang katakanlah saat ini memang lain teh hayang mikiran, mungkin dia itu geus teu daek mikir kayaknya seperti itu. Makanya kita sempat bertemu dengan Kang Adam dengan yang lain gitu kan bahwa ya udah kurang pikiran kurang jika kumaha partai selanjutnya. Nah, berangkat dari sana alhamdulillah termasuk saya malam dikonfirmasi di telepon sama Kang Hendra DPC. Urang ngumpul lah, urang ngariung can. Ieu pisan cenah anu dianti-anti teh cenah kan. Kang Hendra serius pisan. Kang Hendra itu yang betul-betul nge-WA. Jadi koordinator DPC-nya Pak Hendra ada. Ada lah waktu itu. Maksudnya koordinator pengumpul Inisiator. silaturahmi. Inisiatornya saya silaturahmi Kang Hendra, makanya saya sangat menyambut baik dan alhamdulillah terjadilah pertemuan seperti ini. Nah, Mungkin Pak mudah-mudahan Hendra mau ngasih buat munggahan Pak ketemu gitu kan. Dan sebagai anggota DPC mau memberikan munggahan mungkin. asa atoh gitu kan dipanggil ke DPC lah dan tadi kan Kang Hendra DPC, wah atoh iya manggil ya Kang Hendra. Nah, ternyata alhamdulillah lah. Jadi mudah-mudahan selanjutnya, jadi kita itu jangan hanya berhenti sampai di sini saja, bahwa kita harus ada aksi-aksi yang memang nyata. Terus terang saja bahwa untuk kepentingan partai, untuk kebangkitan, bahkan ini saya bilang ini harus bangkit lagi, bukan diperbaiki lagi. Kalau diperbaiki mah berarti hanya kurang sedikit-sedikit bisa diperbaiki. Tapi ini mah betul-betul harus mencek bahasa reformasi, mungkin harus Reformasi total. Reformasi total, betul-betul ini mah. Dan kita mencari figur-figur yang ya tadi yang mau menghidupi partai. Ya. Kula anu numpang hidup, apalagi mau hidup di partai itu yang sangat bahaya. Salah, Ya, sangat salah. Pengurus jadi urusan tuh. Nah itu pengurus jadi urusan. Nah, jujur aja sebagai sesama PAC, bagus mungkin nggak ngaji berapa kali ke setahun ini Iya. kita kumpul di DPC. Ah, ini mah ngadu bako ya. Iya. Ngobrol we. Tapi ngobrol pintar, Iya. lain ngobrol belet, Iya. ngobrol pintar. Ingat Kita berapa kali sambut coba aja ngobrol. ketemu di kantor DPC, itu bisa dihitung dengan jari. Iya. Tapi walaupun tidak bertemu secara resmi di DPC, kita koordinasi hampir tiap Komunikasi hari. ada. Iya. Nah, dan raihan suara 2024 ini sebenarnya bukan hal aneh. Kita udah diprediksi Sudah kok. diprediksi. Bagaimana hasil mau Bukan diprediksi, maksimal, Pak. Terprediksi ya. Kalkulasinya seperti ini. Kita nggak berjalan. Jadi berat itu mau dapat kursi tidak Berat. berat. Kita ini kemarin tiara, Pak. ketinggalan. Jadi kalau Pak hasilnya seperti Dari perekrutan saksi juga Pak. kan ya, saya diperkerucut saksi itu kan karena kekurangan biaya itu kan. Iya, Dari pasti. yang tadinya 20 contoh ya di tempat saya kan yang tadinya 25 saksi saya dari 17 saksi 18 saksi kan tidak semua TPS dimasukin. Artinya keterbatasan biaya itu, Pak. Iya, Kang Haji dapat biaya berapa? Pak Rompong. Bantuan berapa? Saya ketika itu satu TPS dapat 75. Enggak, buat TPS total dari DPC dapat berapa uangnya? Saya 35 dikali 75 aja. Bukan berapa totalnya? Uang dari DPC berapa untuk saksi? Kalau saksi, saya terus terang ya, karena saya memang mencalonkan sebagai caleg kemarin, saksinya dikasihkan ke badan saksi. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Nilai untuk saya kemarin 35 saksi. Kali Saya kali 75 aja berapa kan itu? Nominalnya berapa ya? Berarti 35 saksi ya. Saya merekrut 35 saksi ya untuk 3 kecamatan, 3 desa. Nah, sebagiannya ya diatur, bukan tidak koordinasi masalah badan saksi kecamatan koordinasi dengan saya juga koordinasi dengan mereka ya. Cuma nominalnya aja yang kurang kan gitu aja. Ya, Ketua Forum gini. Ini kan mau menjelang Idul Fitri. Ya, ya. Nah, kita itu di DPC khususnya P3 itu ada tradisi munggahan. Saya dengar tadi pagi nih ada silaturahmi
para pengurus harian dengan para ketua PAC Semarang Barat. Kalau nggak salah yang hadir ada 11 PAC, ya. Nah itu di sana ada obrolan yang saya dengar itu mau ada namanya apa ketidakpuasan yang akan disampaikan kepada pimpinan partai, pada ketua Ya, DPC ini kan dan dari- sekretaris DPC. Ini ingin tahu poin-poinnya apa nih yang Jadi- akan disampaikan nanti itu. Sementara sedikit aja dulu ya, sebelumnya nanti bisa dibaca poin-poin yang kita sepakati bahwa berangkat dari tadi bahwa saya berpikir masalah partai itu adalah kendaraan. Tadinya saya berpikir merenang cek orang teh lamun batu ke jalan orang karek udah dorong mobil supaya hirup untuk berjalan. Ternyata tadi dorong-dorong acan tah partai teh cicing we ieu tah. Jadi sampai saat ini saya berpikir bahwa harus ada orang yang mau menghidupi partai ini lagi. Maksudnya teh hayang ngahirupan heula. Nah dengan demikian otomatis ya sebagaimana tadi katakan bahwa kita harus mereformasi ya. Jalannya apa ya mungkin diantaranya bahwa kita sudah menyepakati beberapa poin yang istilahnya poin mosi tidak percaya. Ya. Ini tidak percaya ini bukan hoak, bukan asumsi, bukan Jadi dibuat-buat. pertemuan tadi itu adanya surat pernyataan mosi tidak percaya. Nah, merumuskan itu dan memang alhamdulillah sampai istilahnya ya sampai muncullah surat mosi tidak percaya yang mungkin nanti bisa dibaca lah sama ketua forum Ya. poin-poinnya dan coba aja diperhatikan kita telaah itu bukan hoak, bukan asumsi, bukan istilahnya dijieun-jieun, itu adalah hal yang memang betul-betul terjadi saat Real, ini. dan bukan gertak sambal. Dan bukan gertak sambal. Kita ingin bahwa P3 itu ya sebagaimana tadi ulah lamun utama partai Islam terus leungit di Bandung Barat utamanya bahwa kita harus mempertahankan partai ini dengan apapun meskipun pada awalnya saya sempat pesimis apa yang harus saya kerjakan. Saya belum berpikir ke rekan-rekan istilahnya ada Kang Hendra, ada Pak Ade gitu kan belum saat itu. Tapi orang itu udah mikir kumaha carana bahwa partai ini harus kembali. Nah, alhamdulillah ketika kita dihubungi oleh DPC, ya mungkin inilah bahwa hasilnya adalah kita menyepakati Saya udah pegang poin. nih. Ya, beberapa Surat poin masih tidak Pernyataan para ketua PAC, pengurus harian dan surat dari majelis terkait dengan pertemuan tadi pagi yang isinya surat pernyataan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPC P3 Kabupaten Bandung Barat. Yang ini akan disampaikannya ke DPP dan DPW. DPP, DPW. Iya. Nah, kemudian ada Ya termasuk ke DPC sendiri. ya ada audiensi nggak nanti dengan DPC? Nanti Ya, Kasbang juga harus masuk gitu Pak. ini Iya ke Pemda ke maksudnya. Pemda juga masuk ya. Oh tembusan ya. Tembusan ya. Iya ya. Tembusan bahwa Tapi memang ini nanti ada audiensi dengan pimpinan DPC, para ketua PAC. ya diharapkan kita menunggu harusnya ada yang minimal untuk beliau mengklarifikasi, kemudian kita juga mengklarifikasi kemauan kita gitu kan. Dan juga saya berharap untuk DPP ataupun DPW merespon ini jangan sampai berdalih ketika sekarang sedang lagi sibuk-sibuknya mengurus pemilu, penghitungan suara dan sebagainya. Hal ini diabaikan. Saya tidak berharap seperti itu bahwa ini harus segera ditindaklanjuti. Ini untuk menyelamatkan Partai Persatuan Pembangunan. Ini bukan kepentingan pribadi dan saya tidak ada kepentingan saya mau bisa jadi ketua DPC itu gitu kan. Bahwa mungkin rekan-rekan juga sama gitu Apalagi kan. saya. Apalagi orang luar gitu kan. Oh. Ya, Nah, ini murni ya, tidak ada sentimen negatif terhadap personal ya. Kita tidak Jadi kita ada- bicara tentang organisasi ya. berdasarkan data dan fakta gitu kan. Jadi mudah-mudahan Ini mah saja real murni keresahan keresahan daripada PAC para PAC dan ya. DPC dan ya PH lah. Ya. Mungkin Pak Haji Awan silakan kalau misalkan mau dibacakan intinya poin-poin intinya Lah cukup lah mungkin bahwa nanti. yang jelas Ya. diantaranya yaitu yang pernah saya rumuskan itu bahwa kita pertama kurangnya transparansi ya itu Ya. jelas bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan kegiatan partai. Yang kedua itu ketidakmampuan dalam memediasi konflik internal partai dan sebagainya. Mungkin tidak terlalu persis Ya. Pak Iwok ya. Ya. Tapi intinya sama. Yang ketiga adalah ketidakmampuan untuk menggerakkan partai itu sendiri. Nah itu pembinaan berarti kurangnya pembinaan, kurangnya konsolidasi, bahwa itu adalah ketidakmampuan untuk menggerakkan partai menuju arah yang lebih progresif lagi. Dan yang keempat adalah ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi Nah, oke. ya dari hal-hal Rencana surat ini akan disampaikan kapan? secepatnya. Kalau bisa hari ini ya, kalaupun tidak mungkin Ini saya besok lihat ya. udah 11 PAC nih yang yang menandatangani menandatangani ya. insya Allah. 11 PAC ya sudah menandatangani sama pengurus harian sama majelis. Nah, tapi ya mungkin ya untuk sementara ya, kalaupun misalkan kita belum sempat ke DPP, tapi kan istilahnya sekarang zamannya teknologi, mungkin melalui email dan sebagainya kita bisa sampaikan terlebih dahulu.
Dan mudah-mudahan saya tetap berharap bahwa ada respon dari DPP dan DPW. Untuk apa ya? Maknya manehna embung ngomong sama orang hayang maju gitu kan. Maknya beliau tidak memikirkan bahwa kecarut-barutan di Bandung Barat ini misalkan akan menjadi noktah hitam gitu kan, menjadi hal. Karena jelas kalau misalkan tidak direspon otomatis ya gitu teh mungkin P3 di Bandung Barat tinggal cerita. Dan itu bukan istilahnya cita-cita kita semua, bahkan itu harus dijauhkan dari pikiran-pikiran kita bahwa tetap P3 harus tetap eksis dengan berbagai cara. Bahkan saya berpikir saanyana ya saha nu rek kahirupanana ya lamun teh ada orang sorangan ke ciga kieu gitu kan, bahwa kita mungkin secara finansial itu kan sangat terbatas, bahwa tetap yang namanya menghidup partai itu harus ada kerjasama. Sehingga saya berpikir rekan-rekan kayak malah lamun misalkan ngariung teh geus tong mikiran ongkos. Nah, karena kamari mah mungkin orang bisa berpikir itu karena ada dewan gitu kan, ya mungkin ada dapur lah dari kan partai. ada uang praksi. Ada uang praksi. Nah, ketika tidak ada dewan, ketika tidak ada uang cash bank dan uang praksi, otomatis ya orang kudu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan lagi. Baik, Pak Agus, ini sangat seru sekali nih. Pemirsa Baraya Bandung kita ini ngadu bako Bandung kita eksklusif nih hari ini nih. Hadir dari pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang kehilangan kursi, nggak tahu digondol siapa. Pokoknya seru sekali ini. Nah, ini untuk closing nih, tadi sudah menyampaikan bahwa keinginan para ketua PAC, ketua forum pengurus harian. Nih, saya minta closing statement dari Pak Samsul Ma'arif nih. Harapan kedepannya PAC ini seperti apa? Ya, dalam kondisi yang sudah sangat terpuruk ini, saya berharap teman-teman PAC solid, teman-teman PAC tetap istiqomah. Kita coba cari solusi. Harapan yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, yaitu mencari figur yang bisa menghidupi partai. Ini bukan pekerjaan mudah, dan ini juga bukan hal yang gampang. Orang akan mau mengurus partai yang tidak ada suaranya, tidak ada dewannya. Iya. Ini kita butuh orang yang mau berkorban ini. Iya. Sebab ngapain ngurus partai sebenarnya ya? Iya. Ngelola partai, karena sedikit banyaknya pasti harus keluar uang untuk menghidupi partai. Tetapi partai ini para pengurusnya berantakan gitu. Itu yang kuncinya sekarang tinggal teman-teman PAC tetap solid, istiqomah. Kalau teman-teman istiqomah, solid, bertahan walaupun tidak ada kursi, siapa tahu ada seorang dermawan yang mau menderma baktikan dirinya menjadi ketua partai. Amin. Dia mengorbankan hartanya untuk kepentingan P3, membiayai kehidupan P3 dan seterusnya. Siapa tahu itu. Tetapi sebaliknya, ketika sekarang kursinya sudah tidak ada, kemudian kondisi para PAC sudah acuh tak acuh, berantakan dan sebagainya, nggak akan ada yang mau ngurus partai, mau mendarma baktikan dirinya. Kondisinya juga udah seperti ini, dewan nggak ada, PAC-nya berantakan, ranting apalagi. Karena itu saya berharap ya Pak Iwok, ya saya berharap betul teman-teman tetap istiqomah, solid, Dengan keluar. beri pemahaman kepada teman-teman lain yang tidak hadir pada kesempatan ini. Kan kita ada 16. Ya. 11 PAC ada, 11 sudah oke. Yang 4 beri pengertian dan beri pemahaman. Tujuan kita bukan tadi kata Pak Adam, tidak sentimen pribadi kok. Tidak. Ini dalam rangka ingin menjaga marwah partai. Nah, itu. Itu aja sih intinya. Saya kira itu Pak Iwok. Gini kayak oke. Ya. Ya. Terakhir nih. Terus terang ini saya tanpa ada hubungan apa ngobrol-ngobrol dengan Kang Adam, Pak Haji enggak kan. Seandainya misalkan ya suatu saat katakanlah kami ini membutuhkan Kang Iwok dan Pak Haji Samsul ini untuk kembali bergabung. Nah, bagaimana ini Kang Iwok? Kita lihat ke depannya. Karena kan gini ya, waktu itu kan yang tidak boleh kan Pak Haji Sama Bandung kita, manajerannya ya Bandung kita. Pak Haji kan udah 3 periode karena memang tidak ada deskripsi. Ya, kalau misalkan dibalik kan bisa saja nanti Kang Iwok yang ketua, Pak Haji yang sekretaris bisa. Ini langsung pinangan ini. Ya mah heureuy Ya kota Baraya Bandung kita nah jadi ka saya. Ya wae Pak Agus. Ya baik pemirsa Baraya Bandung kita kali ini ngabakos sangat luar biasa, ramai sekali. Itulah tadi sudah kita dengar semua kegelisahan para pengurus Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dengan raihan kursinya yang tahun ini
belum beruntung ya Pak teman-teman, harap bersabar ya, tadi disampaikan oleh Pak Samsul, tetap istiqomah ya. Ya. Mudah-mudahan kedepannya ada Sekali jalan. lagi, Pak. Siap. Satu lagi nih. Apa itu? Kita menghadapi pilkada ini penting. Oh iya, ya. satu lagi pilkada ya. Nanti kita bahas, nanti kita selanjutnya kita bahas pilkada, oke? Oke. Ketiga arahnya kemana Episode ya? berikutnya. Episode kita Kalau arahnya kalau kemana? kita ada yang membingungkan nggak dengan tidak adanya dewa gitu? Nanti kita ini ya. Kita bertemu ngadu bako lagi ya Siap, di siap. pertemuan selanjutnya. Ya, saya Baik, tunggu lah. Maraya Bandung kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagus, Pak Samsul, Pak Ade. Terima kasih. Terima kasih, Pak Adam. Terima kasih.
makanya kita sempat bertemu dengan Kang Adam, dengan yang lain gitu kan, bahwa ya udah kurang pikiran kurang jika kumaha partai selanjutnya. Nah, berangkat dari sana, alhamdulillah termasuk saya malam dikonfirmasi ditelepon sama Kang Hendra, DPC. Urang ngumpul lah, urang ngariung, iya pisan cerita anu dianti-anti teh cerita kan. Kang Hendra serius pisan. Kang Hendra itu yang betul-betul nge-WA. Jadi koordinator DPC-nya Pak Hendra ada. Ada lah waktu itu. Maksudnya koordinator penghubung silaturahmi. Saya silaturahmi Kang Hendra, makanya saya sangat menyambut baik dan alhamdulillah terjadilah pertemuan seperti ini. Nah, mudah-mudahan mungkin Pak Hendra mau ngasih buat munggahan Pak ketemu gitu kan. Sebagai anggota DPC mau memberikan munggahan mungkin. Asa atoh gitu kan dipanggil ke DPC lah, dan lagi kan Kang Hendra DPC, wah atoh iya manggil ya Kang Hendra. Nah ternyata alhamdulillah lah. Jadi mudah-mudahan selanjutnya, jadi kita itu jangan hanya berhenti sampai di sini saja, bahwa kita harus ada aksi-aksi yang memang nyata. Terus terang saja bahwa untuk kepentingan partai, untuk kebangkitan, bahkan ini saya bilang ini harus bangkit lagi, bukan diperbaiki lagi. Kalau diperbaiki mah berarti hanya kurang sedikit-sedikit bisa diperbaiki. Tapi ini mah betul-betul harus mencek bahasa reformasi, mungkin harus reformasi total. Reformasi total, betul-betul ini mah. Dan kita mencari figur-figur yang ya tadi yang mau menghidupi partai. Kula anu numpang hidup, apalagi mau hidup di partai itu yang sangat bahaya. Sangat salah. Pengurus jadi urusan. Nah itu pengurus jadi urusan. Jujur aja sebagai sesama PAC, bagus mungkin Kang Haji berapa kali ke setahun kita kumpul di DPC. Ini mah ngaruh ngadu bako nya. Iya. Ngobrol we. Tapi ngobrol pintar, Iya. ngobrol belet, Iya. ngobrol pintar. Kita Jadi berapa kali sambut coba aja ngobrol. ketemu di kantor DPC itu bisa dihitung dengan jari. Iya. Tapi walaupun tidak bertemu secara resmi di DPC, kita koordinasi hampir tiap hari. Nah, raihan suara 2024 ini sebenarnya bukan hal aneh. Kita udah diprediksi kok. Bagaimana hasil mau bukan diprediksi, maksimal, Pak. Terprediksi ya. Kalkulasinya seperti ini. Kita nggak berjalan. Jadi berat itu mau dapat kursi itu ya, Berat. berat. Kita ini kemarin tiara, Pak. ketinggalan. Jadi kalau hasilnya seperti Dari perekrutan Ketinggalan, saksi juga Pak. kan ya, saya diperkerucut saksi itu kan karena kekurangan biaya itu kan. Iya, Dari pasti. yang tadinya 20 contoh ya di tempat saya kan yang tadinya 25 saksi, saya dari 17 saksi 18 saksi kan tidak semua TPS dimasukin. Artinya keterbatasan biaya itu, Pak. Iya, Kang Haji dapat biaya berapa? Parompong. Bantuan berapa? Saya ketika itu satu TPS dapat 75. Enggak, buat satu TPS total dari DPC dapat berapa uangnya? Saya 35 dikali 75 aja. Bukan berapa totalnya? Uang Uang dari DPC berapa untuk saksi? Kalau saksi, saya terus terang ya, karena saya memang mencalonkan sebagai caleg kemarin, saksinya dikasihkan ke badan saksi. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Nilai untuk saya kemarin 35 saksi. Kali Untuk saya kali 75 aja berapa kan itu? Nominalnya berapa ya? 35 saksi ya. Saya merekrut 35 saksi ya untuk 3 kecamatan, 3 desa. Nah, sebagiannya ya diatur, bukan tidak koordinasi masalah badan saksi kecamatan koordinasi dengan saya juga koordinasi dengan mereka ya. Cuma nominalnya aja yang dikurangkan gitu aja. Ya, Ketua Forum gini. Ini kan mau menjelang Idul Fitri. Ya, ya. Nah, kita itu di DPC khususnya P3 itu ada tradisi munggahan. Saya dengar tadi pagi nih ada silaturahmi para pengurus harian dengan para ketua PAC Semarang Barat. Kalau nggak salah yang hadir ada 11 PAC. Ya. Nah, itu di sana ada obrolan yang saya dengar itu mau ada namanya apa ketidakpuasan yang akan disampaikan kepada pimpinan partai, pada ketua DPC dan sekretaris DPC. Ini ingin tahu poin-poinnya apa nih yang akan disampaikan nanti itu. Sementara sedikit aja dulu ya, sebelumnya nanti bisa dibaca poin-poin yang kita sepakati, bahwa berangkat dari tadi bahwa saya berpikir masalah partai itu adalah kendaraan. Tadinya saya berpikir merenang cek orang teh lamun batu ke jalan orang karek dorong mobil supaya hirup untuk berjalan, ternyata tadi dorong acan partai teh cicing we ieu teh. Jadi sampai saat ini saya berpikir bahwa harus ada orang yang mau menghidupi partai ini lagi, maksudnya teh hayang ngahirupan heula. Nah, dengan demikian otomatis ya sebagaimana tadi katakan bahwa kita harus mereformasi ya. Jalannya apa ya, mungkin diantaranya bahwa kita sudah menyepakati beberapa poin ya, istilahnya
poin mosi tidak percaya. Ya. Ini tidak percaya ini bukan hoak, bukan asumsi, Oh, bukan jadi dibuat-buat. pertemuan tadi itu adanya surat pernyataan mosi tidak percaya. Nah, merumuskan itu dan memang alhamdulillah sampai istilahnya ya sampai muncullah surat mosi tidak percaya yang mungkin nanti bisa dibaca lah sama ketua forum Ya. poin-poinnya dan coba aja diperhatikan, kita telaah, itu bukan hoak, bukan asumsi, bukan istilahnya dijieun-jieun, itu adalah hal yang memang betul-betul terjadi saat Real, ini. dan bukan gertak sambal. Dan bukan gertak sambal, kita ingin bahwa P3 itu ya sebagaimana tadi, ulah lamun utama partai Islam terus leungit di Bandung Barat utamanya. Bahwa kita harus mempertahankan partai ini dengan apapun, meskipun pada awalnya saya sempat pesimis, apa yang harus saya kerjakan, saya belum berpikir ke rekan-rekan istilahnya ada Kang Hendra, ada Pak Ade gitu kan, belum saat itu. Tapi orang itu udah mikir kumaha caranya bahwa partai ini harus kembali. Nah alhamdulillah ketika kita dihubungi oleh DPC, ya mungkin inilah bahwa hasilnya adalah kita menyepakati Saya udah pegang nih. Ya beberapa Surat poin masih tidak Pernyataan para ketua PAC, pengurus harian dan surat dari majelis terkait dengan pertemuan tadi pagi yang isinya surat pernyataan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPC P3 Kabupaten Bandung Barat. Yang ini akan disampaikannya ke DPP dan DPW. DPP, DPW. Iya. Nah, kemudian ada Ya termasuk ke DPC sendiri. ya ada audiensi nggak nanti dengan DPC? Nanti Ya, Kesbang juga harus masuk gitu Pak. ini Iya ke Pemda ke maksudnya. Pemda juga masuk ya. Oh, tembusan ya. Tembusan ya. Iya, iya. Tembusan bahwa memang Tapi ini nanti ada audiensi dengan pimpinan DPC, para ketua PAC. ya diharapkan kita menunggu harusnya ada yang minimal untuk beliau mengklarifikasi, kemudian kita juga mengklarifikasi kemauan kita gitu kan. Dan juga saya berharap untuk DPP ataupun DPW merespon ini, jangan sampai berdalih ketika sekarang sedang lagi sibuk-sibuknya mengurus pemilu, penghitungan suara dan sebagainya. Hal ini diabaikan. Saya tidak berharap seperti itu, bahwa ini harus segera ditindaklanjuti. Ini untuk menyelamatkan Partai Persatuan Pembangunan. Ini bukan kepentingan pribadi, dan saya tidak ada kepentingan saya nggak mau bisa jadi ketua DPC itu gitu kan. Bahwa mungkin rekan-rekan juga sama gitu kan. Apalagi saya. Apalagi orang luar gitu kan. Ya Dan kita ini murni ya, tidak ada berusaha. sentimen negatif terhadap personal ya. Jadi kita bicara tentang organisasi ya. Berdasarkan data dan fakta gitu kan. Jadi mudah-mudahan Ini mah real murni keresahan daripada PAC para PAC ya. dan DPC dan ya PH lah. Iya. Mungkin Pak Haji Awan silakan kalau misalkan mau dibacakan intinya, poin-poin intinya. Lah cukup lah mungkin nanti. Bahwa yang jelas Ya. diantaranya yaitu yang pernah saya rumuskan itu bahwa kita pertama kurangnya transparansi ya, itu jelas bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan kegiatan partai. Yang kedua itu ketidakmampuan dalam memediasi konflik internal partai dan sebagainya. Mungkin tidak terlalu persis, Ya. Pak Yuk ya. Ya. Tapi intinya sama. Yang ketiga adalah ketidakmampuan untuk menggerakkan partai itu sendiri. Nah itu pembinaan, berarti kurangnya pembinaan, kurangnya konsolidasi, bahwa itu adalah ketidakmampuan untuk menggerakkan partai menuju arah yang lebih progresif lagi. Dan yang keempat adalah ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi Nah, oke. ya dari hal-hal itu. Rencana surat ini akan disampaikan kapan? Secepatnya. Secepatnya. Kalau bisa hari ini, ya kalaupun tidak mungkin Ini saya besok lihat ya. udah 11 PAC nih yang yang menandatangani menandatangani ya. insya Allah. 11 PAC ya sudah menandatangani sama pengurus harian sama majelis. Nah, tapi ya mungkin ya untuk sementara ya, kalaupun misalkan kita belum sempat ke DPP, tapi kan istilahnya sekarang zamannya teknologi, mungkin melalui email dan sebagainya kita bisa sampaikan terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan saya tetap berharap bahwa ada respon dari DPP dan DPW. Untuk apa ya? Maknya manehna embung lamun tama orang hayang maju gitu kan. Maknya beliau tidak memikirkan bahwa kecarut-barutan di Bandung Barat ini misalkan akan menjadi noktah hitam gitu kan, menjadi hal. Karena jelas kalau misalkan tidak direspon otomatis ya gitu teh mungkin P3 di Bandung Barat tinggal cerita. Dan itu bukan istilahnya cita-cita kita semua, bahkan itu harus dijauhkan dari pikiran-pikiran kita bahwa tetap P3 harus tetap eksis dengan berbagai cara. Bahkan saya berpikir saanyana ya saha nu rek kahirupanana ya lamun teh ada orang sorangan ke ciga kieu gitu kan, bahwa kita mungkin secara finansial itu kan sangat terbatas, bahwa tetap yang namanya menghidup partai itu Harus kerjasama. harus ada kerjasama. Sehingga saya berpikir ke rekan-rekan kayak malah lamun misalkan ngariung teh geus tong mikiran ongkos. Nah, karena kamari mah mungkin orang bisa berpikir itu karena ada dewan gitu kan ya, mungkin ada dapur lah dari kan ada partai. uang praksi. Ada uang gitu ya. praksi. Nah, ketika tidak ada dewan, ketika tidak ada uang cash bank dan uang praksi, otomatis
ya orang kudu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan lagi. Baik, Pak Agus, ini sangat seru sekali nih. Pemirsa Baraya Bandung kita ini ngadu bako Bandung kita eksklusif nih hari ini nih. Hadir dari pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang kehilangan kursi, nggak tahu digondol siapa. Pokoknya seru sekali ini. Nah, ini untuk closing nih, tadi sudah menyampaikan bahwa keinginan para ketua PAC, ketua forum pengurus harian. Nih, saya minta closing statement dari Pak Samsul Ma'arif nih. Harapan kedepannya PAC ini seperti apa? Ya, dalam kondisi yang sudah sangat terpuruk ini, saya berharap teman-teman PAC solid, teman-teman PAC tetap istiqomah. Kita coba cari solusi. Harapan yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, yaitu mencari figur yang bisa menghidupi partai. Ini bukan pekerjaan mudah, dan ini juga bukan hal yang gampang. Orang akan mau mengurus partai yang tidak ada suaranya, tidak ada dewannya. Iya. Ini kita butuh orang yang mau berkorban ini. Iya. Sebab ngapain ngurus partai sebenarnya ya? Iya. Ngelola partai, karena sedikit banyaknya pasti harus keluar uang untuk menghidupi partai. Tetapi partai ini para pengurusnya berantakan gitu. Itu yang kuncinya sekarang tinggal teman-teman PAC tetap solid, istiqomah. Kalau teman-teman istiqomah, solid, bertahan walaupun tidak ada kursi, siapa tahu ada seorang dermawan yang mau mendermabaktikan dirinya menjadi ketua partai. Amin. Dia mengorbankan hartanya untuk kepentingan P3, membiayai kehidupan P3 dan seterusnya. Siapa tahu itu. Tetapi sebaliknya, ketika sekarang kursinya sudah tidak ada, kemudian kondisi para PAC sudah acuh tak acuh, berantakan dan sebagainya, nggak akan ada yang mau ikut ngurus partai, mau mendarmabaktikan dirinya. Kondisinya juga seperti ini, dewan nggak ada, PAC-nya berantakan, ranting apalagi. Karena itu saya berharap ya Pak Iwok, ya saya berharap betul teman-teman tetap istiqomah, solid, Dengan keluar. beri pemahaman kepada teman-teman lain yang tidak hadir pada kesempatan ini. Kan kita ada 16. Ya. 11 PAC, 11 sudah oke. Yang 4 beri pengertian dan beri pemahaman. Tujuan kita bukan tadi kata Pak Adam, tidak sentimen pribadi kok. Tidak. Ini dalam rangka ingin menjaga marwah partai. Nah, itu. Itu aja sih intinya. Saya kira itu Pak Iwok. Gini kayak oke. Ya. Ya. Terakhir nih, Terus ini saya closing, tanpa ada hubungan apa ngobrol-ngobrol dengan Kang Adam, Pak Haji enggak kan. Seandainya misalkan ya suatu saat katakanlah kami ini membutuhkan Kang Iwok dan Pak Haji Samsul ini untuk kembali bergabung. Nah, bagaimana ini Kang Iwok? kita lihat ke depannya. Karena kan gini ya, waktu itu kan yang tidak boleh kan Pak Haji Sama Bandung kita, manajerannya ya Bandung kita. Pak Haji kan udah 3 periode karena memang tidak ada deskripsi. Ya, kalau misalkan dibalik kan bisa saja nanti Kang Iwok yang ketua, Pak Haji yang sekretaris bisa. Ini langsung pinangan ini. Ya mah heureuy Baraya kota Baraya Bandung kita nah jadi ke saya. Ya baik Pak Agus. Ya baik pemirsa Baraya Bandung kita kali ini ngabakos sangat luar biasa, ramai sekali. Itulah tadi sudah kita dengar semua kegelisahan para pengurus Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dengan raihan kursinya yang tahun ini belum beruntung ya Pak teman-teman. Harap bersabar ya, tadi disampaikan oleh Pak Samsul, tetap istiqomah ya. Mudah-mudahan kedepannya ada jalan. Siap. Satu lagi nih. Apa itu? Kita menghadapi pilkada ini penting. Oh iya, satu lagi pilkada ya. Nanti kita bahas. Nanti kita selanjutnya kita bahas pilkada. Oke. P3 arahnya kemana ya? Episode berikutnya. Episode kita. Kalau kita ada yang membingkan nggak dengan tidak adanya dewa gitu. Nanti kita ini ya. Kita bertemu ngadu bako lagi ya Siap, di siap. pertemuan selanjutnya. Ya, saya Baik, tunggu lah. Baraya Bandung kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagus, Pak Samsul, Pak Ade. Terima kasih. Terima kasih.